Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Suka-Suka. Udah lumayan lama ya kita nggak nge-podcast, udah seminggu lebih kayaknya. So, kali ini nggak banyak yang dibahas karena lagi liburan. Dan gue juga lagi nikmati libur. Jadi yang kita bahas kali ini nggak banyak juga. Kita bahas dari yang ringan-ringan dulu sampai ke yang berat-berat nanti. Oke, kita bahas dulu yang pertama yang agak ringan soal BB Vale sudah mengumumkan akan mengadakan balapan Day Championi itu mulai besok tanggal 4 sampai tanggal 5. Dan kali ini lumayan banyak, ada sekitar 40 rider yang ikutan untuk membalap. Itu di luar yang nggak membalap ya, jadi nanti itu akan ada yang tamu tapi nggak balapan. Dan itu nggak ada namanya di situ. Jadi yang ikut balapan itu ada sekitar 40 rider, mulai dari yang WSBK, Cas Davis, Tito Rabat, ada juga yang dari Moto2, ada yang dari Moto3, ada yang udah didepak si Iker Lecuona, ada juga yang dari MotoGP, Alex Rins, Neng Vina, dan gak lupa juga rider artis Jorge Lorenzo. Ini akan dibahas di belakang-belakang karena ini agak berat. Kita bahas dulu yang ringan-ringan. Nah, penyelenggaraan balapan Day Championi ini lumayan menjadi isu untuk tahun ini. Kenapa? Kalau kalian sering lihat orang yang posting lagi di Tafulia, itu kalau kalian lihat biasanya mereka foto di sebuah tembok yang lebar, tinggi gitu, terus ada spanduknya BB Vale di situ. Nah, itu udah lumayan lama ya, bertahun-tahun, 8 tahunan, 7 tahun, 8 tahunan lah ya itu poster digantung di situ. Sebenarnya gue sih awalnya mikir itu dicat, ternyata enggak, itu spanduk yang digantung di tembok. Nah, tembok ini adalah tembok abad pertengahan. Jadi emang lumayan bernilai lah ya dari segi historical. Tapi selama ini ada spanduknya BB Vale di situ, itu menjadi tembok ikonik karena kalau lu ke Tafulia itu adalah salah satu spot buat foto. Jadi kalau lu ke Tafulia, kalau lu nggak foto di situ, berarti lu belum ke Tafulia. Jadi ke Tafulia itu lu moto di motoresnya BB Vale di depan gerbangnya, kemudian lu moto di tulisan plangnya itu Tafulia yang banyak stiker-stikernya, kemudian ya itu di tembok besar itu yang ada gambarnya BB Vale di spanduk. Nah, jadi sebenarnya tembok ini terkenal bukan karena tembok ini berasal dari abad pertengahan, tapi tembok ini terkenal karena ada gambarnya BB Vale besar di situ. Biasanya mereka ganti para fanbase-nya VR46 di Tafulia itu ganti setiap tahun. Jadi kan karena kena panas, kena hujan, jadi mereka selalu perbaharui, tapi memang selalu ada di situ itu spanduk gitu loh. Nah, baru minggu lalu dikomplain sama seorang sejarawan. Jadi menurut dia, itu spanduk sangat mengganggu dan merusak nilai estetika dan sejarah itu tembok. Jadi tembok itu lebih terkenal untuk lu mejeng bareng poster besarnya Valentino Rossi. Bukan untuk lu mejeng, oh gue lagi di tembok abad pertengahan gitu loh. Itu maksudnya dia. Hal lain juga yang dia komplain dan dilaporkan ke polisi adalah pembangunan Yellow Park. Kalau kalian pernah baca postingan gua di blog, itu kan ada pembangunan Yellow Park yang kalau nggak salah dimulai sekitar 2019 kalau nggak salah, kemarin sebenarnya mau dimulai tapi karena pandemi akhirnya ditunda. Nah, itu yang sedang dalam proses dibangun sekarang karena kan pandeminya udah mulai mereda, mereka mulai proses bangunnya. Dan itu yang dilaporkan sama sejarawan itu ke polisi karena dianggap merusak tata kota Tafulia. Karena menurut dia, Tafulia ini adalah kota yang punya sejarah, punya cerita, tetapi bukan cuma soal Valentino Rossi. Jadi, masyarakat kota itu waktu tahu bahwa spanduknya dicabut gegara merusak pemandangan dan merusak bangunan bersejarah, itu penduduknya sampai bilang, ini orang gila kali ya. Orang datang ke sini bukan untuk melihat bangunan bersejarah, enggak. Mereka datang ke sini mau foto sama Valentino Rossi. Mereka taunya Tafulia itu adalah kotanya Valentino Rossi, bukan taunya Tafulia adalah pemilik tembok bersejarah abad pertengahan, enggak ada. Mereka taunya oh ini tempat lahirnya Valentino Rossi, tempatnya Valentino Rossi. Bukan masalah itu abad pertengahan apa yang terjadi di situ, enggak ada yang mau cari tahu di situ. Dan wali kota Tafulia sendiri itu sampai keberatan soal itu. Jadi dia bilang gini, ini sudah tergantung 8 tahun loh, kok baru komplain sekarang? Kemarin lu kemana? Dan lagian itu spanduk cuman digantung, jadi di atas itu diikat pakai tali, kemudian ditahan supaya nggak ketiup-tiup angin dan segala macam kan.
Nah, menurutnya wali kota Tafulia itu nggak merusak tembok bersejarah itu. Dia bilang itu nggak ditempel, itu pokoknya nggak diapa-apain lah itu tembok. Cuma digantung doang, dan itu udah 8 tahun. Lu kemana aja bos, kemana aja, baru komplain sekarang. Dan sebenarnya wali kota Tafulia pengen itu spanduk kembali. Why? Karena akan ada gelaran Dei Campioni. Nah, kabar terbarunya adalah si spanduk akhir pekan ini akan kembali ke tembok bersejarah itu karena si wali kota Tafulia bersama dengan para penduduk Tafulia sendiri plus seorang anggota parlemen yang juga adalah seorang kritikus seni dan sejarawan seni itu membuat petisi kepada yang memprotes spanduk itu, si sejarawan itu gue lupa namanya siapa, dengan seorang inspektur polisi yang memerintahkan untuk spanduk itu dicabut. Jadi kan dia yang menerima laporan mengenai komplain spanduk, jadi dia yang turunin. Nah, itu diajukan petisi. Nah, ternyata inspektur polisi ini ternyata masih baru, istilahnya baru menjabat gitu ya. Mungkin lagi cari muka atau mungkin mau bikin gebrakan karena dia adalah pejabat baru. Jadinya ya dia turunin aja itu spanduk. Dia nggak tahu dia berhadapan dengan warga satu kota. Akhirnya akhir pekan ini itu spanduk akan dikembalikan. Terutama karena Dei Campioni akan dimulai juga akhir pekan ini, jadi otomatis pengunjung akan banyak dan spanduk itu penting untuk mereka karena itu adalah identitas Tafulia dan juga sebuah kalau bisa dibilang spot untuk wisata. Kalau lu datang ke sana, lu foto di plang Tafulia plus juga di tembok itu gitu. Jadi ya pada akhirnya menyenangkan, masih belum diketahui apakah spanduk itu akan diturunkan lagi begitu Dei Campioni selesai. Tapi menurut wali kota saya sudah bicara sama inspektur baru itu untuk meminta dia agar belajar seperti apa sejarahnya Tafulia sampai Tafulia ini dikenal. Bukan hanya sejarah kota tetapi sejarah bagaimana Tafulia ini dikenal, apakah karena itu tembok pertengahan atau karena seorang Valentino Rossi gitu. Jadi ya akhirnya menyenangkan lah ya. Nah, gelaran ini untuk khusus yang tahun ini bisa dibilang lumayan besar. Kenapa? Karena tahun lalu kan nggak ada, karena pandemi nggak boleh. Kemudian 2 tahun lalunya sempat diadakan, tapi kayaknya cuma sehari atau sehari lebih. Karena kalau nggak salah gue posting itu dihentikan, bukan dibatalkan ya, dihentikan karena cuaca buruk. Nah, untuk tahun ini itu agak spesial. Kenapa? Karena Bebe Vale sudah pensiun, jadi istilahnya kalau bisa dibilang liburan tanpa beban lah buat Bebe Vale. Makanya dia pengen sekalian kayak ya pesta senang-senangnya dia lah buat liburan. Kapan lagi, besok gue udah gak kerja gitu loh. Itulah kenapa Dei Campioni untuk tahun ini sampai diliput oleh TV Sky. Dan rider yang akan ikut juga lumayan banyak dan nama-namanya nama-nama besar. Alex Rins, Papa Lucas itu sampai udah OTW pakai mobil. Si Lorenzo ya sudah pasti pakai jet pribadi. Orang kaya, rider artis. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa wali kota pengen itu spanduk digantung lagi. Karena fans pasti pada ngumpul juga. Ya meskipun gak bisa masuk ke motoren sih, mereka bisanya nonton dari pagar doang. Kalau lu masuk, lu mesti punya undangan. Jadi meskipun lu nggak membalap, lu harus punya pas untuk masuk. Nah, itu yang diperkirakan kemungkinan Max Biaggi bakal nongol. Mungkin dia nggak membalap, tapi dia bakal nongol untuk makan malam doang. Jadi nanti memang acaranya hari Sabtu adalah kualifikasi sekalian Americana. Kemudian hari Minggu balapannya, Dei Campioninya. Setelah itu penerimaan hadiah, podium dan bla 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 yang pakai kalung sosis. Kemudian ya udah mereka makan malam. Nah, makan malam itu diundanglah si Biaggi. Si Biaggi memang nggak mengkonfirmasi bakal ikut membalap karena ya you know lah dia udah tua, kan lebih tua dari Bebe Vale loh. Jadi mungkin dia akan datang tapi cuma untuk makan malamnya dan itu sudah ada pasnya. Casey Stoner si mamang mancing pensiun juga dapat sebenarnya, tapi jelas dia nggak bakal membalap. Tapi Bebe Vale bilang ya udah kalau memang nggak bisa membalap datang aja. Si Stoner sih sebenarnya mau, cuman tiket dia udah nggak bisa di cancel. Dan kalau di cancel ribet lagi sama Australia yang memang lagi pengetatan sekarang. Ketat, Indonesia lebih ketat mereka. Nah, di antara nama-nama itu memang agak-agak aneh juga nggak ada namanya Snake Taro di situ. Tapi gosip berhembus sepoi-sepoi, Snake Taro juga nggak bisa datang. Kenapa? Karena dia lagi sibuk si Jurun satu itu. Banyak acara men dia. Lu bayangin dia kemarin yang diposting sama BT Sport, lihat nggak? Yang dia oper-operan bola sama si Messi. Dan beberapa hari sebelum EICMA itu si Snake Taro muncul di Katolika di markasnya Yamaha Eropa. Itu untuk selamatan.
Jadi mereka makan-makan di mejanya Yamaha yang di tengahnya itu ada motornya Bebe Vale. Itu sampai sekarang masih ada ternyata pas mereka selamatan. Dan dia juga membantu orang Yamaha untuk bikin galeri buat motornya yang Jurdun. Jadi motor Jurdun Yamaha itu kan memang selalu ada galerinya. Selama ini kan Bebe Vale, Jorge Lorenzo, nah dia punya. Jadi dia bantu tuh masang-masang juga sekalian. Nah, waktu dia nongol di EICMA, ditanyain lah sama Giorno soal dia ngancem-ngancem Yamaha. Yang bilang dia mau tunda tanda tangan kontrak untuk melihat seperti apa perkembangannya Yamaha di Sepang nanti. Jadi Snake Taro itu bilangnya kayak gini. Saya itu hanya ingin melihat kesungguhan Yamaha untuk menang lagi. Karena saya ingin menang lagi. Itulah kenapa saya ingin beberapa hal diperbaiki agar saya bisa menang lagi dan Yamaha bisa menang lagi. Tapi kalau ternyata nanti di Sepang mereka tidak membawa hal yang saya inginkan, bukan berarti saya nggak mau memperpanjang kontrak. Tapi menurut saya memang nggak mau terburu-buru dalam memperpanjang kontrak karena ini masih tahun 2021, belum pindah tahun, santai aja men. Jadi ya, maksud lo? Tapi kabarnya si Lin Jarvis emang udah ngomong waktu Snake Taro ke Katolika itu. Dia tanya, lo maksud lo apa tong? Ngomongnya kayak gitu. Jadi si Snake Taro emang bilang, oh, enggak kok, gue bukannya nggak mau putus kontrak, enggak. Cuman pengen lihat kesungguhan Yamaha aja untuk bisa tetap menang. Karena saya mau menang lagi. Jadi Lin Jarvis waktu di EICMA juga ditanya soal itu. Dan Lin Jarvis bilangnya kayak gini, ya saya memang niatnya adalah untuk memperpanjang kontrak dia. Dan kontrak itu udah kami persiapkan. Karena kan kemarin si manajernya Snake Taro kan ribut. Jadi mereka siapin mulai dari Portimao loh itu disiapin negonya. Dan ternyata Snake Taro nggak mau. Jadi menurutnya Lin Jarvis ya oke lah. Karena memang sebenarnya fokus saya adalah gimana caranya supaya ini deal lebih cepat. Begitu tahun depan dimulai dengan winter test di Sepang, saya sudah nggak terlalu banyak mikirin yang soal kontrak, sudah bisa mikir yang lain-lain. Jadi di Katolika kemarin si Jarvis menjanjikan kepada Snake Taro bahwa mereka akan membawa mesin baru, elektronik baru, juga aerodinamis untuk menghasilkan power dan top speed yang diminta oleh Snake Taro. Dengan harapan selesai Sepang lu tanda tangan. Sebenarnya sih wajarnya adalah mereka biasanya pengumuman kontrak itu sebelum Sepang dimulai. Tapi ya you know lah, memang semestinya agak-agak pertengahan musim sih. Kayak Bebe Vale kemarin kan mikirnya perpanjangan kontrak itu setelah tengah musim. Tapi ya memang trennya Yamaha untuk beberapa tahun terakhir itu adalah pengumuman kontrak di awal musim. Karena mereka pengen tahu kalau memang ridernya nggak mau, mereka akan cepat cari review untuk rider lain sampai pertengahan musim. Nah, di wawancara ini juga Lin Jarvis nyentil Bebe Vale. Gue tuh sebenarnya agak bingung ini ada apa sih, kenapa? Gue tuh sebenarnya agak-agak kurang suka sih sama Papi Lin Jarvis ini karena memang dari zamannya Lorenzo masih ada jadi teammate-nya Bebe Vale, memang Lin Jarvis ini agak-agak kurang bagus sih menurut gue hubungannya sama Bebe Vale. Agak apa sih kalau gue bisa dibilang munafik boleh nggak ya? Jadi kalau di depan sepertinya dia baik-baik aja sama Bebe Vale, tapi kalau di belakang kita nggak tahu hatinya seperti apa. Itulah kenapa kalau di postingan gue selalu bilang di atas kertas hubungan mereka baik. Sampai ke akademi, master camp dan bla 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 itu bagus, tapi di belakang itu menurut gue cuma perkara soal bisnis aja untuk Lin Jarvis. Sementara kalau Bebe Vale itu adalah apa sih kalau bisa dibilang semacam perjalanan hidupnya yang melekat banget. Jadi emang beda banget dari sisi cara mereka melihat hubungan ini. Dan gak aneh lagi Lin Jarvis kembali menyerang Bebe Vale. Jadi dia ditanya gimana nih perasaannya dia dengan Snake Taro yang notabene adalah penggantinya Bebe Vale di Yamaha pabrikan. Lin Jarvis jawabnya kayak gini, saya suka sama Quartararo ini karena dia adalah rider yang membawa aura menyenangkan untuk tim, aura positif yang berbeda. Karena ada rider yang kerjanya nyari musuh mulu untuk bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam dirinya. Nah sementara Fabio itu dia mencari lawan yang memang untuk dilawan, bukan mencari lawan untuk dimusuhi. Jadi
Kalau kondisi ini bisa dipertahankan terus, kemungkinan kita akan memiliki masa dan era pasca Valentino Rossi yang baik, yang gak terlalu buruk lah menurut dia. Jadi menurut gue, lu nikam Bebe Vale lagi dari belakang gitu, lu ngapain lu nyindir-nyindir? Yang nyari musuh terus itu gimana sih maksud lu? Karena ini adalah pernyataan kesekian dia setelah kemarin dia sempat bilang bahwa kalau Valentino Rossi nggak cari gara-gara dengan Marquez di Australia, nggak bakal kejadian itu Sepang Clash. Jadi menurut gue yang dia sindir sekarang itu tetap juga Bebe Vale. Padahal kalau menurut gue Lorenzo juga tukang nyari musuh sih, bener nggak sih? Jadi menurut gue ngapain sih lu memojokkan Valentino Rossi, kayak lu nggak dapat tempias dari semua keuntungan yang ditimbulkan oleh seorang Valentino Rossi ke pabrikan yang menggaji lu. Lu juga makan gaji bro, biasa aja kali. Jadi menurut gue sepertinya dia mulai merendah-rendahkan Valentino Rossi dan mulai memuji-muji Snake Taro. Lebih kepada dia pengen fansnya Yamaha itu mulai berpindah ke Snake Taro. Itulah kenapa sepertinya dia mulai lagi cari gara-gara sama Bebe Vale. Makanya gue tuh gak aneh waktu sekarang Lin Jarvis kembali lagi memojokkan seorang Valentino Rossi. Karena memang hubungan dia sama Bebe Vale itu lebih kepada soal kuaci, bukan soal emosional yang kayak Bebe Vale sampai bucin-bucin banget sama Yamaha. Enggak. Kalau ada yang tanya kenapa Bebe Vale bucin banget sama Yamaha, jadi Yamaha adalah pabrikan yang mau menerima seorang Valentino Rossi dari Honda, yang waktu itu dia diremehin banget sama Honda. Dia mau terima Valentino Rossi, ikut apa yang dimau oleh Valentino Rossi, dan akhirnya mereka bisa sukses bersama. Dan balas budi kedua adalah waktu Bebe Vale pindah dari Ducati. Yamaha bilang oke, lu masuk aja sini. Padahal Bebe Vale itu kalau dipikir gak pernah jahat loh sama dia. Menurut gue loh ya, memang Bebe Vale itu yang memang apa adanya. Tapi kalau sama orang-orang yang dia kenal baik, dia itu gak pernah jahat loh ya. Kapan sih dia jahatin Jarvis? Kapan? Bahkan ketika Jarvis ngelepeh dia ke Petronas pun, itu Bebe Vale sampai maklum. Gue sih gak masalah kalau lu muji-muji Snake Taro, karena kan kondisinya sekarang adalah Snake Taro adalah Jordannya Yamaha. Tapi kalau itu dengan menjelek-jelekan seorang Valentino Rossi yang sudah kasih lu 4 Jordan, hey, halo? Segitukah rasa terima kasih lu? Baiklah, mari kita menunggu santan instan akan ngomong seperti apa. Nah, karena kita ngomongin Petronas tadi, kita ngomongin soal Dato R. Dato R juga sama, menjelekan Bebe Vale. Tapi kalau menurut gue wajar, karena memang dari awal inilah sifatnya Dato R. Sorry to say. Jadi kan memang dari awal sebelum Bebe Vale pengumuman kontrak dengan Petronas, kan emang Dato R kelihatan banget gak mau ambil Bebe Vale. Dan setelah tarik ulur, akhirnya pengumuman kontrak Bebe Vale dengan Petronas. Tapi kondisinya memang sesuai janjinya Lin Jarvis, Bebe Vale dikontrak langsung oleh Yamaha dengan motor pabrikan. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang gak ada hubungan sama Petronas sih. Bener gak sih? Dan Dato R setelah bilang bahwa Bebe Vale baik untuk marketing, dan kenyataannya memang baik untuk marketing, ternyata akhirnya dia dilepeh Petronas. Sekarang malah menyalahkan Bebe Vale. Tahu gak dia bilang apa? Semestinya kemarin itu saya nggak merekrut Valentino Rossi. Pada awalnya saya berpikir bahwa saya ada di bawah tekanan. Saya tidak punya pilihan lain selain merekrut Valentino Rossi. Tapi kenyataannya adalah Yamaha dalam tanda kutip Lin Jarvis tidak pernah menekan kami untuk merekrut Valentino Rossi. Gua nggak tahu ngomong apa lagi Jarvis sama dia sebenarnya. Makanya gue bilang ini Lin Jarvis ini sebenarnya munafik sih kalau menurut gue, sorry ya. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya lu merekrut Valentino Rossi dengan lu bangkrut sekarang? Nggak ada hubungan, Tom. Jadi dia menyalahkan seolah-olah bahwa karena dia merekrut Valentino Rossi, prestasi tim dia jeblok dan akhirnya dia dilepas sama Petronas, kehilangan sponsor. Sorry to say, kalau gue boleh jujur, lu kehilangan sponsor karena lu kehilangan Valentino Rossi. Waktu Valentino Rossi masuk pun itu dia masih bawa banyak sponsor buat lu.
Kalau enggak, lu bergantung sepenuhnya pada keuangan dari Petronas. Sorry ya. Jadi memang sebenarnya Petronas itu cuman kasih alasan soal performa Valentino Rossi. Enggak, sebenarnya mau performa Valentino Rossi baik atau buruk, sponsor tetap akan ada di sana. Tapi lu ditinggal sama Petronas itu karena lu jual mahal. Dia sendiri loh yang ngaku, dia bilang, semestinya saya langsung menerima proposal pertama dari Petronas, tetapi waktu itu saya menginginkan uang lebih banyak, jadi saya menunda, dan ya pada akhirnya kan Petronas langsung mundur. Jadi apa hubungannya itu dengan Valentino Rossi lu rekrut? Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya juga dengan performa. Taruhlah alasan klisenya Petronas untuk menurunkan jumlah duit di proposal pertama adalah karena performa tim nggak terlalu bagus. Sebenarnya kalau menurut gue nggak perlu terlalu dikhawatirkan kalau mereka masih rekrut Bebe Vale. Apa daya, dia udah terlanjur blunder di Sachsenring kemarin. Dia bilang di media Malaysia bahwa mereka nggak akan memperpanjang Valentino Rossi. Kan akhirnya Bebe Vale jadinya mau nggak mau harus pensiun, udah nggak ada tempat. Karena dia memang sendiri udah bilang, saya selamanya dalam hati saya adalah rider Yamaha, bucinnya Yamaha. Coba kalau dia ya sedikit tergoda sama Ducati, mungkin nggak akan pensiun, mungkin nggak akan mikir bahwa dia udah nggak ada tempat. Nah masalahnya Yamaha pabrikan udah nggak ada tempat, Petronas pun nggak kasih tempat. Jadi dia mau kemana? Mau nggak mau pensiun dong. Kecuali kalau Yamaha punya tim satelit lain, bener nggak? Jadi bukan salah Bebek kalau dia akhirnya ditinggal sponsor. Karena kalau misalnya dia nggak blunder di Sachsenring bahwa dia nggak mau perpanjang Bebe Vale, dia omongin dulu proposalnya sama Petronas. Kalaupun misalnya Petronas nurunin duit sponsor, itu nggak masalah selama masih ada Bebe Vale. Bebe Vale itu gampang mas cari sponsor. Cuman karena dia udah terlanjur blunder di Sachsenring kemarin, ya wajar Petronas kasih turun duit karena kan itu masalah performa. Tapi karena Bebe Vale udah nggak gabung lagi, ya lu mau cari sponsor dari mana? Udah nggak ada sponsor, men. Padahal nilai yang ditawarkan Petronas di proposal pertamanya itu lebih tinggi daripada duit yang disetor oleh With You sekarang. Kalau kalian dengar podcast gue yang terakhir, kalian akan tahu berapa jumlah yang disetorkan oleh With You. Itu jauh di bawah dari proposal pertama yang disetorkan oleh Petronas. Jadi memang kemarin itu di proposal pertama Petronas berniat untuk menurunkan jumlah uang support sponsor untuk SRT dengan alasan performa tim yang gak terlalu bagus gitu kan. Tetapi waktu itu Dato R minta lebih. Nah itu kan langsung mundur Petronasnya. Kalau menurut gue itu satu alasan klise, kedua karena memang dia hubungannya gak baik sama Petronas. Karena memang sebenarnya apalagi yang mau dipertahanin. Udah performa lu gak bagus, lu juga lepas Valentino Rossi. Padahal sebenarnya kalau masih ada Bebe Vale itu proposal pertama itu gak masalah buat Dato R. Kenapa? Karena pasti dia sisa bilang sama Bebe Vale, ini buat support lu kayaknya agak kurang, bisa cari sponsormu sendiri nggak? Nggak masalah mah Bebe Vale, serius. Cuman ya itu karena dia udah terlanjur blunder di Sachsenring, dia bilang dia nggak mau perpanjang rider tua. Ya Bebe Vale mau nggak mau pengumuman pensiun, mau kemana lagi? Dan karena Bebe Vale pensiun, dia sendiri juga udah nggak punya nilai nego sama Petronas. Petronas juga emang lagi cari gara-gara dalam tanda kutip. Lu mau nggak? Kalau lu nggak mau, udah gue pindah. Karena emang lagi nggak mau, lagi nggak cocok sama Dato R. Jadi menurut gue kok agak-agak aneh sih. Ngapain Dato R menyalahkan Bebe Vale? Nggak ada hubungan. Padahal menurut gue itu salah lu sendiri. Salah lu yang jual mahal. Salah lu yang blunder. Lu yang salah. Nggak ada hubungan sama Bebe Vale. Lu yang salah karena lu yang pertama terlanjur blunder bilang nggak mau perpanjang Bebe Vale karena udah tua. Padahal pada akhirnya lu harus terima Dovizioso yang juga udah tua. Dengan dana yang amat sangat minim dari With You. Karena kalau cuman perkara soal tua, tapi support duit banyak ya tetap dari Bebe Vale. Kalau lu masih tahan Bebe Vale, Petronas mungkin akan menurunkan dana, tapi paling enggak lu masih ada backup. Kalaupun misalnya Petronas ninggalin lu, Bebe Vale pasti datangin sponsor buat lu. Bener nggak? Lu nggak bakal luntang-lantung nyari With You. With You aja kemarin masih sempat nanya ke Bebe Vale. Jadi ya menurut gua sebenarnya nggak ada salahnya Bebe Vale di dulu, nggak ada. Itu kan juga yang kontrak dia kan Yamaha. Jadi ya semoga sukses lah ya sama Dovizioso.
Toh Dovizioso sama Darren Miller juga dikontrak sama Yamaha, bukan sama dia. Jadi ya sebenarnya tanggungan dia amat sangat kurang di tahun depan. Ingat ya, kontraknya itu cuma tahun depan, dan itu amat sangat bergantung pada performa para rider. Kalau performa para rider buruk, itu Yamaha nggak mau perpanjang. Yamahanya, bukan cuma sponsornya, Yamahanya. Karena kan perusahaan dia masih baru banget, baru brojol. Jadi memang kontraknya cuma 1 tahun. Kalau performa bagus, baru diperpanjang di tahun kedua. Nah, kalau performanya nggak bagus, ya nggak diperpanjang itu perusahaan. Nah, ngomong-ngomong BFL diseret-seret, kita bahas ke yang beratnya. Ini gosip sebenarnya gue nggak bahas di blog, nggak bahas di YouTube. Kenapa? Karena menurut gue ngibul. Dan karena ngibul, gue nggak mau kasih panggung untuk orang ngibul. Itu juga yang dilakukan oleh media-media mainstream MotoGP. Nggak mau bahas itu karena itu ngibul. Nggak mau ngasih panggung. Jadi memang di sebuah TV KTPS itu ada dokumenter soal Bebe Valentino Rossi, tetapi dari segi rival. Nah, kalau kalian mengamati kata-katanya Bebe Vale menjelang pensiun, memang berapa kali membahas soal jurdun ke-10. Jadi Bebe Vale selalu bilang akan lebih bagus kalau saya jurdunnya 10 bulat. Tapi ya, you know lah. Dan beberapa kali Bebe Vale bilang apa? They stole the championship. Nah, ini yang ditanyakan kepada Jorge Lorenzo di TV KTPS itu. Apa tanggapan lu soal Valentino Rossi mengatakan kamu mencuri titel dia yang ke-10? Nah, kalau kalian dengar podcast gue udah lama, kalian cari-carilah podcast yang judulnya ada Perjanjian Andorra di situ. Waktu itu admin akun masih ada, jadi dia masih upload potongan gosip soal itu dalam bahasa Italia apa dalam bahasa Spanyol, gue lupa. Tapi dia posting di YouTube. Jadi kalian cari aja, kalau enggak ya gue nggak tahu. Nah, sebenarnya perjanjian itu ada dan itu melibatkan dia. Tetapi sepertinya dia memang lagi cari hubungan baik dengan Bebe Vale. Kenapa? Karena Bebe Vale lagi punya banyak tim di MotoGP. Dia akan ada tim di MotoGP, VR46, kemudian 2 tim di Moto2, VR46 dan Mastercam VR46, kemudian 1 tim di Moto3, Avintia gabung. Jadi ya kalau kalian dengar podcast gue di Misano kemarin, si Jorge Lorenzo emang lagi nyari kerjaan di pedok. Entah itu sebagai manajer tim, entah itu sebagai apalah, pokoknya petinggi tim lah. Nah, itulah kenapa menurut gue dia lagi cari muka sama Bebe Vale kemarin. Nah, dia bilang kalau soal curi-mencuri gelar tahun 2015 itu sebenarnya Marc Marquez lah yang memutuskan agar Valentino Rossi tidak jurdun di tahun 2015. Itu karena dia nggak senang waktu insiden Cican di Assen 2015. Tetapi Jorge Lorenzo tidak mengatakan dengan gamblang bahwa Marc Marquez yang bilang itu. Jadi pernyataan Lorenzo itu akan terkonfirmasi sebagai fakta kalau dia berani bilang begini. Marc Marquez sendiri yang bilang sama saya bahwa Valentino Rossi nggak boleh jurdun 2015. Itu baru fakta. Tetapi dia nggak berani bilang itu. Dia nggak berani bilang bahwa Marc Marquez bilang langsung sama dia. Dia cuma bilang Marc Marquez lah yang memutuskan. Jadi menggantungkan antara fakta atau asumsi. Bener nggak? Aslinya itu adalah fakta. Tetapi karena itu akan mengundang pertanyaan, memangnya Marquez bilang sama lu kapan, di mana? Kan itu akan jadi pertanyaan lagi. Kenapa? Karena memang dia bilang itu tapi di Andorra. Waktu mereka latihan MX bareng dan itu terjadi dengan sebutan Perjanjian Andorra. Itulah kenapa muncul gosip soal Perjanjian Andorra. Tetapi kalau itu dibahas, itu artinya Jorge Lorenzo turut punya andil tangan kotor di situ. Dan tentu saja Lorenzo nggak mau ikut kotor-kotoran. Dia bilang lah Marc Marquez yang memutuskan, tapi dia nggak mau bilang bahwa kapan Marc Marquez bilang, di mana, nggak mau. Kenapa? Karena itu akan mengundang pertanyaan, oh berarti lu terlibat dong dalam curi-mencuri titel. Dia sengaja melemparkan itu sebagai asumsi supaya dia nggak terlibat dan menjadi pertanyaan. Ingin terlihat bagus dan bersih bisa jadi, tapi menurut gue itu adalah bagian dari konsolidasi dia dengan Bebe Vale. Yang tadi gue bilang, pengen mengambil hati fans bisa, tetapi menurut gue lebih kepada dia kemungkinan lagi nyari kerjaan yang ada hubungannya dengan pedok. Dia butuh rekomendasi. Dan Bebe Vale adalah sebuah jalan yang bagus untuk dia. Karena Bebe Vale lagi punya banyak tim. Itulah kenapa gue
maupun media-media mainstream lainnya itu nggak ada yang membahas soal itu, karena menurut kami memang itu ngibul. Nah, baru gue bahas waktu Bebe Vale ditanya, waktu di EICMA, Bebe Vale nongol di One More Lab, Yamaha. Ditanya lah dia, Lorenzo bilang si Marc Marquez tuh yang memutuskan lu nggak bakal Jordan di 2015. Bebe Vale cuma ngekek. Tahu nggak dia bilang apa? Saya sebenarnya tahu kejadiannya dan tahu persis akan bakal seperti ini. Dalam tanda kutip, pasti salah satu dari mereka harus ngomong. Karena memang sengaja Bebe Vale mengulang hal itu. Dia minta pertanggungjawaban dari dua orang ini sebenarnya. Dan kepancing. Mau nggak mau harus ada satu yang ngomong soal itu. Dan yang ngomong siapa lagi? Lorenzo. Cuman bedanya adalah Lorenzo memutuskan untuk nggak ikut mengotori tangannya. Dia nggak mau kelihatan kotor tangannya. Dia lebih suka menuding Marc Marquez sendirian. Jadi Bebe Vale bilang, saya tahu kejadiannya dan saya tahu persis akan seperti ini. Ya menurut saya ya lumayan keren lah dia begitu. Tapi agak berbeda untuk saya. Karena saya tahu persis kejadiannya. Jadi Bebe Vale bilang, oke, keren lu ngomong. Meskipun ya agak beda karena Bebe Vale sudah tahu dengan pasti lu juga sebenarnya ada andil di situ. Cuman ya udahlah, oke, keren, paling enggak lu ngomong. Ya meskipun lu nggak mau disalahin juga kelihatan. Tapi ya paling enggak lu berani ngomong lah. Memang sengaja Bebe Vale menggaungkan titel ke-10 itu. Kenapa? Karena dia pengen tahu satu orang harus ngomong nih. Yang satu kan lagi sakit. Nah yang satu ini mau nggak lu ngomong? Kalau lu mau ngomong, kita lihat barangkali nanti ada kesepakatan apa yang bisa gue kasih sama lu. Bebe Vale kan punya banyak bisnis. Why not? Bener gak? Jadi ya akhirnya dia ngomong juga. Nah habis dia ngomong gitu kan Bebe Vale kasih undangan. Lu mau nggak ikut deh Championi? Karena ya memang faktanya memang Marc Marquez bilang, tetapi itu di Andorra dan memang ada andil juga nationality order sesama KTPS. Jadi si Jordan Rakor KTPS, rider artisnya KTPS, ya yang satu punya motif, yang satu juga punya motif. Jadi istilahnya kalau menurut gue tempat dan waktu dan segalanya emang udah pas. Satu sama-sama KTPS, yang satu lagi nggak seneng, yang satu lagi butuh. Bener nggak? Jadi Bebe Vale itu ya udahlah, yang penting lu udah ngaku keren lah, keren. Oke, jadi ya udah keluar tuh undangan, mau nggak lu ikut Championi, kita balapan? Oke, ayo. Nah setelah itu muncul lagi gosip terbarunya. Kenapa? Karena kan waktu itu si Stoner kan diundang juga buat Day Championi, tapi kan Stoner nggak bisa ikut. Nah si Lorenzo ditanyain soal itu, pernyataan Stoner bahwa Stoner mencoba untuk menjadi teammate-nya Bebe Vale sebanyak 2 kali, tapi ada orang di Yamaha yang nggak kasih. Jadi memang ke si Stoner sempat ditanya soal rivalitasnya dengan Bebe Vale. Si Stoner bilangnya kayak gini, saya memang salah satu rival terhebat Valentino Rossi di zamannya. Tetapi dia lebih unggul dalam beberapa hal. Nah saya sendiri pernah mencoba untuk menjadi teammate Valentino Rossi karena saya penasaran seperti apa sih rasanya mengendarai motor yang sama dengan Valentino Rossi. Tetapi ada seseorang di Yamaha yang tidak membiarkan hal itu terjadi. Kalian pasti tahu siapa. Karena secara harfiah Valentino Rossi itu nggak cepat, dia itu cuma pintar nyuri. Memang dalam bahasa Inggrisnya nyuri, dia bilangnya stealing. Stealing itu maksudnya gini, nyuri angin, ngintil. Jadi dia itu cepat itu kalau cuma ngintil. Kalau dia flying lap sendiri, dia itu nggak cepat. Nah, gosip itu yang disambut oleh Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo menuding bahwa Bebe Vale lah yang nggak mau Stoner bergabung. Ada yang nanya, menurut gue, jadi memang gini, gosipnya dulu, Bebe Vale nggak mau Stoner bergabung itu karena nggak mau kehilangan Burgess. Jadi Burgess kan KTP-nya Australia. Nah, kalau Stoner gabung, dia takutnya Burgess diambil. Aslinya sih bukan Bebe Vale. Kenapa? Karena kalau Bebe Vale sendiri yang nggak mau, pasti Stoner bilang. Karena Stoner itu bukan tukang ngibul. Dia itu narsisis, tau nggak narsisis? Lebih suka menunjukkan seberapa hebatnya dia. Dan kalau ternyata memang Bebe Vale yang nggak mau dia jadi teammate, itu pasti jadi bahan buat Stoner. Nah, kenyataannya adalah Stoner nggak pernah bahas itu. Dia hanya bilang seseorang di Yamaha. Dan itu pasti siapa? Lin Jarvis. Karena kalau Bebe Vale yang nggak setuju, pasti Stoner bilang, Stoner itu bukan tukang bohong soalnya. Bukan tukang ngibul yang cuma mau cari sensasi. Dia BB karena dia memang narsisis. Dia itu amat sangat memuja dirinya. Jadi kalau sampai Valentino Rossi ketahuan gak mau dia masuk, itu bakal jadi bahan dia bertahun-tahun. Tapi dia tahu itu bukan
Bebe Vale. Dan dia gak mau sebut namanya Lin Jarvis, jadi dia cuma bilang kalian pasti tahu siapa. Kenapa? Karena hanya Lin Jarvis yang punya hak untuk memveto rider. Jadi rider kalau dikontrak sama Yamaha, itu tanda tangannya Lin Jarvis yang di situ. Lin Jarvis yang tanda tangan kontrak. Jadi Lin Jarvis yang memutuskan rider ini masuk atau enggak. Dan itu alasannya bukan Valentino Rossi. Alasan Lin Jarvis menolak Stoner itu adalah Lorenzo. Kalau memang Valentino Rossi yang menolak seorang Casey Stoner di situ bakal jadi bahan sama Stoner dari tahun ke tahun. Valentino Rossi nggak mau saya jadi teammate dia. Kan pasti kayak gitu ceritanya. Kenapa? Karena memang Stoner itu narsisis. Dia itu sangat memuja dirinya dan dia merasa lebih hebat dari orang Valentino Rossi. Jadi kalau sampai Valentino Rossi menolak dia jadi teammate, itu bakal jadi bahan dia. Jadi kenapa Stoner nggak bisa gabung jadi teammate-nya Valentino Rossi adalah karena ada Lorenzo di situ. Nah masalahnya Lorenzo buang kata, yang gak mau itu Valentino Rossi. Sekarang gue tanya, lu percaya Lorenzo apa percaya Stoner? Lu percaya tukang ngibul atau percaya narsisis? Gue sih lebih percaya narsisis. Kenapa? Karena narsisis itu gak bakal bohong, terutama kalau itu berkaitan dengan musuh dia. Oke, itu aja gosipnya. Sorry kepanjangan. See you next time guys, bye bye.